Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sajikan seputar kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mulai dari tanggal 9 Mei hingga 12 Mei 2022. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian selengkapnya. Pada tanggal 9 Mei 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi menghadiri acara Halal Bihalal bersama seluruh pegawai ASN lingkup Kementerian Pertanian di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Kegiatan ini merupakan aktivitas hari pertama para pegawai Kementan sebelum memulai kegiatan normal setelah melewati masa libur nasional selama sepekan terakhir. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa momen Syawal harus dijadikan tujuan bagi para pegawai untuk saling memaafkan agar kinerja Kementan terus mengalami peningkatan. Menurut Menteri Pertanian, hati yang ikhlas serta doa yang kuat bisa dijadikan penguat untuk ketahanan pangan nasional. Masih di tanggal yang sama, yakni pada tanggal 9 Mei 2022. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memimpin rapat koordinasi terkait penyakit mulut dan kuku hewan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Menteri Pertanian menegaskan penyakit ini tidak menular ke manusia. Untuk itu, selain melakukan sejumlah strategi untuk menekan penyebarannya ke ternak, Mentan Syahrul Yassin Limpo meminta agar jangan ada kekhawatiran dan kepanikan yang berlebih di tengah masyarakat. Selain mendukung penuh upaya pemberantasan dengan menugaskan tim untuk mengecek kondisi lapangan, Mentan SYL juga mengatakan pihaknya melalui Pusat Veteriner Farma di Surabaya tengah melakukan penelitian lanjutan untuk memastikan tingkat dan jenis serotype PMK yang teridentifikasi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Dengan hasil laboratorium tersebut, pemerintah akan lebih mudah menentukan vaksin yang tepat sehingga pendistribusian vaksin hewan dan obat-obatan dapat tersalurkan dengan cepat. Berikutnya pada tanggal 10 Mei 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bergerak cepat turun ke lapangan dan mengunjungi Desa Sembung, Kecamatan Waringin Anom, Kabupaten Gresik sebagai salah satu wilayah yang terkonfirmasi positif akan adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi. Usai mengunjungi peternak dan posko penanganan PMK di daerah teridentifikasi, Mentan Syahrul Yassin Limpo memastikan penanganan dan penanggulangan PMK di Jawa Timur berjalan baik dan terkendali. Syahrul Yassin Limpo menyebut Kementerian Pertanian akan mendukung penuh upaya berjenjang yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian PMK di wilayah masing-masing. Selain itu, Mentan SYL berkesempatan memberikan bantuan tahap kedua kepada Pemprov Jawa Timur berupa disinfektan, antibiotik, vitamin, anti radang, APD, dan sejumlah unit hand sprayer manual untuk hewan ternak. Berlanjut pada tanggal 12 Mei 2022, masih dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara cepat kembali turun ke lapangan dan mengunjungi Desa Payameta, Kabupaten Aceh, Tamiang, Provinsi Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian turut menyiapkan tenaga medis terlatih yang tanggap tangani PMK. Syahrul Yassin Limpo mengatakan ada 3 agenda yang akan dilakukan Kementan dalam menanggulangi PMK yang berlaku secara nasional. Agenda pertama menurutnya adalah agenda temporeri, yaitu dengan pengadaan vaksin, melakukan vaksinasi darurat, dan pembatasan lalu lintas hewan serta produk hewan. Dan sebagai informasi, daging dari hewan ternak yang terinfeksi masih dapat dikonsumsi oleh manusia dengan pemotongan yang ketat di rumah potong hewan. Dan organ terinfeksi harus dimusnahkan. Menurut Menteri Pertanian, dari sekian banyak hewan ternak yang positif PMK ternyata bisa disembuhkan, Menteri Pertanian juga menghimbau dalam menghadapi wabah PMK harus tetap fokus, tenang, dan jangan panik. Demikianlah Kabar Sepekan Menteri Pertanian edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.